Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan PNM 914. Kencangkan sabuk pengaman dan perhatikan tanda bebas asap rokok yang ada di dekat Anda. Saat berada pada ketinggian jelajah, kami akan menyajikan makanan untuk Anda dengan waktu tempuh selama 37 tahun. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riana. Sebelum mulai video ini, aku juga ingin minta maaf kepada teman-teman semuanya, karena hari ini aku baru kembali upload video setelah beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan 1 bulan aku tidak upload video dikarenakan beberapa hal. Aku juga sempat sakit kemarin sebelum masuk bulan puasa dan I'm back. Dan sebelum kita mulai kepada video ini, aku mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, sebelum kita masuk kepada videonya, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru dan sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel aku. Baik, di hari ini aku akan menceritakan tentang penerbangan PNM 914. Apa sebenarnya yang terjadi dengan pesawat ini setelah dinyatakan hilang selama 37 tahun dan kemudian ditemukan kembali mendarat pada tahun 1992. Inilah misteri penerbangan 914. Pan American World Airways atau yang sering disebut juga dengan Pan Am adalah sebuah maskapai penerbangan Amerika Serikat yang didirikan pada tanggal 14 Maret 1927 yang beroperasi dari tahun 1930 hingga 1991. Di mana pesawat ini terbang dengan menggunakan pesawat jenis DC-4 yang mana DC-4 tersebut adalah salah satu pesawat yang diproduksi oleh perusahaan Amerika Serikat Douglas Aircraft Company dan pertama kali terbang pada tanggal 14 Februari 1942 dan berakhir pada tahun 1947. Di pagi hari pada tanggal 2 Juli 1955, pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 terbang dari New York menuju Miami dengan membawa 57 penumpang dan 4 orang kru, sehingga total keseluruhan yang ada di pesawat itu adalah 61 orang. Dan diperkirakan penerbangan dari New York menuju Miami selama 3 jam. Namun setelah 3 jam perjalanan yang seharusnya mereka tiba di bandara Miami, pesawat tersebut tidak kunjung datang. Pengatur lalu lintas penerbangan menghubungi menara kontrol New York dan juga tidak ada respon. Dan akhirnya ATC New York mencoba untuk menghubungi ATC Miami dan menanyakan apakah ATC Miami sudah melihat kedatangan Pan Am 914 atau bahkan mungkin bisa berkomunikasi. Namun ATC Miami mengatakan belum atau tidak sama sekali melihat Pan Am 914 dan juga tidak bisa untuk berkomunikasi. Beberapa pihak pun dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap hilangnya pesawat tersebut. Tim pun menginvestigasi Samudra Atlantik yang menjadi asumsi jatuhnya pesawat Pan Am 914. Dan mereka menyisir lautan berharap ada tanda jatuhnya pesawat tersebut atau setidaknya ada puing-puing yang menjadi bukti. Namun hasil yang didapatkan nihil. Akhirnya mereka mengatakan bahwa pesawat Pan Am dengan nomor penerbangan 914 jatuh. Tapi anehnya tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahkan pesawat tersebut jatuh dan juga tidak ditemukan jenazah para penumpang Pan Am dengan nomor penerbangan 914. Bangkai dari pesawat pun tidak ditemukan dengan asumsi setelah terjadinya kecelakaan bangkai pesawat tenggelam ke dasar laut dan seluruh korban yang terlibat dalam penerbangan itu diberikan kompensasi. Tidak tahu penyebab jatuhnya pesawat ini karena tidak ada bukti ataupun black box yang ditemukan untuk menguak fakta yang beredar. Banyak juga yang berasumsi bahwa hilangnya pesawat tersebut secara misterius disebabkan masuknya pesawat itu ke awan hitam. Awan tersebut berubah menjadi dingin dan suasana mencekam di dalam pesawat membuat para penumpang ketakutan. Jatuhnya barang-barang, teriakan-teriakan orang yang mengatakan, "Oh Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi dengan pesawat ini?"
Ada juga yang memanjatkan doa dengan khusyuk karena sangat takut dengan goncangan yang sangat hebat di pesawat tersebut. Dan di antara mereka ada yang marah-marah kepada kru kabin, dan mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat Pan Am 914. Dan setelah beberapa saat pesawat mulai keluar dari bongkahan awan tersebut, sehingga pesawat lebih stabil dan penumpang sudah mulai tenang. Namun ada satu penumpang yang mulai menyadari ada hal yang tidak beres yang terjadi dalam kabin pesawat setelah keluar dari awan misterius tersebut. Cahaya dalam kabin penumpang tersebut seakan-akan lebih redup dibandingkan di awal. Dan akhirnya kedua pilot mencoba untuk menghubungi ATC New York dan terus diulangi sampai 2 kali. Dan sampai-sampai suara kedua pilot tersebut terdengar sampai ke kabin penumpang, yang membuat penumpang akhirnya semakin panik. Dan ketika semua penumpang sedang panik, salah satu penumpang ada yang berteriak dan bertanya, "Bukankah ini penerbangan di siang hari?" Dan seluruh penumpang akhirnya melihat ke jendela, dan di sanalah semuanya melihat suasana yang sangat gelap tanpa cahaya sedikit pun. Kru pesawat pun juga tidak mengetahui mereka sedang berada di ketinggian berapa. Mereka seperti sedang masuk ke lubang hitam dan hampa udara. Dan sebagian mereka kebingungan dan berpikir, apakah kita sedang ada di dimensi lain? Dan seketika mereka disilaukan oleh sebuah cahaya, dan barulah mereka bisa melihat pemandangan di bawah dan awan di bawah pesawat. Pada suatu hari yang cerah di tanggal 21 Mei 1992 di Bandara Caracas, Venezuela, seorang pengatur lalu lintas bernama Juan de la Corte menemukan sesuatu yang aneh dari pekerjaannya dalam mengawasi lalu lintas. Setelah dilakukannya pemeriksaan, ia melihat ada satu titik pesawat muncul yang arahnya entah dari mana. Dan kemudian ia melihat dari arah datangnya pesawat, dan ia sangat kaget ketika yang dilihatnya adalah pesawat Pan Am 914 yang telah dinyatakan hilang selama 37 tahun yang lalu. Dan dia berpikir bahwa ini adalah hal yang aneh karena pesawat jenis ini tidak digunakan lagi di tahun 1992. Dan tiba-tiba pesawat tersebut berhasil menghubungi ATC dan sang pilot menanyakan, "Kami di mana?" "Kami berangkat dari New York ke Miami dengan 4 awak dan 57 penumpang." Ungkapan pilot tersebut mengejutkan Juan karena ciri-cirinya persis dengan Pan Am 914 yang telah hilang. Sang pilot mengatakan dia salah arah hingga 1.800 km dan membuat Juan kebingungan, sehingga akhirnya dia mengajukan beberapa pertanyaan soal keberangkatan mereka. Dan pilot itu kemudian mengatakan, "Kami dijadwalkan mendarat di Miami pada pukul 9.55 di tanggal 2 Juli 1955. Tahun 1955? Sekarang lagi ada di Bandara Caracas tanggal 21 Mei 1992. Dan keduanya terhening untuk beberapa saat. Namun, Juan tetap memandu pesawat Pan Am 914 agar mendarat di Caracas, Venezuela. Dan akhirnya mendarat dengan selamat di Caracas. Dan Juan memerintahkan kru lapangan untuk memandu seluruh penumpang turun. Dan salah satu kru lapangan melihat bahwa ada yang aneh dengan penumpang Pan Am 914 ini. Mereka menggunakan gaya rambut dan pakaian orang-orang dalam kabin pesawat itu terlihat seperti kuno. Dan sang pilot melarang seluruh kru lapangan untuk mendekat ke pesawat. Dan dia mengatakan akan kembali lepas landas. Dan Juan mengatakan ini adalah hal yang berbahaya karena mereka belum mendapatkan izin. Namun sang pilot tetap ingin menerbangkan pesawatnya. Dan akhirnya pesawat itu terbang dan hilang di awan. Dan Juan pun segera menghubungi otoritas setempat untuk dikirimkan jet agar ditemukannya pesawat Pan Am 914. Tetapi laporan mengatakan mereka telah kembali ke Miami beberapa jam setelah mendarat di Caracas, Venezuela. Dan setelah mendarat di Miami, seluruh penumpang diamankan oleh pemerintah setempat. Identitas dan keberadaan mereka pun dirahasiakan sampai akhirnya informasi itu pun bocor.
Dilansir dari kominfo.go.id, informasi ini diperkirakan bersumber dari artikel Weekly World News. Berdasarkan penelusuran, Weekly World News merupakan tabloid yang sering mempublikasikan berita fiksi yang fantastis. Dengan kata lain, bukan merupakan sumber informasi yang kredibel. Dan berita ini muncul di Weekly World News sebanyak 2 kali. Pertama di tahun 1993 dan selanjutnya di tahun 1999. Dan keanehan ditemukan pada 2 rilisan berita tersebut, di mana foto sang saksi mata, Juan de la Corte, memiliki wajah yang berbeda. Dan selain itu, tidak ada informasi yang valid dari sumber-sumber berita kredibel mengenai hilangnya Pan Am Flight 914. Dan dilansir juga oleh Snopes.com, informasi hilang dan munculnya pesawat ini memiliki kemiripan cerita dengan salah satu serial televisi Twilight Zone. Dari awal aku sudah mengatakan bahwasanya cerita ini hanyalah fiktif belaka, dan jika kita mendapatkan sebuah informasi hanya dari satu sumber, dan jika kita ragu, kita haruslah mencari sumber-sumber yang lain terpercaya. Sebelum mengakhiri video ini, aku ingin mengajak kita semua untuk dukung channel aku dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan notifikasinya agar kalian tahu kalau aku update video terbaru. Oke, saya Riana.